Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prayoga Biseno. Saya lahir di Jakarta pada tanggal 24 November 1999. Saya adalah mahasiswa aktif Universitas Negeri Jakarta, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Saya mempunyai hobi yaitu olahraga, traveling, editing, bermain gitar, dan juga saya hobi menonton film. Saya juga mempunyai alamat email yaitu prayogawibi@gmail.com. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang profil dari prodi saya yaitu Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang visi dan misi dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang kedua saya akan menjelaskan tentang keunggulan apa aja yang dimiliki oleh prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang ketiga, alasan saya memilih prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Dan yang terakhir adalah kesan dan pesan saya selama berada di prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran ini. Nah, pertama itu kita akan membahas tentang visi dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Visinya adalah menghasilkan sumber daya manusia yang profesional, memiliki keunggulan kompetitif, berdaya saing tinggi, memiliki wawasan global, serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan administrasi perkantoran dalam membangun masyarakat Indonesia yang maju, demokratis, dan sejahtera berdasarkan dengan Pancasila yang kita punya saat ini. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang misi dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Program studi Administrasi Perkantoran ini memiliki 5 misi. Yang pertama itu melaksanakan sistem pembelajaran yang profesional dengan terus mengembangkan berbagai sumber daya pembelajaran dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan dunia bisnis yang diimbangi dengan akhlak mulia, wawasan wirausaha, dan juga wawasan global. Yang kedua, melaksanakan peningkatan mutu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang profesional dengan terus mengembangkan sumber daya staf. Nah, yang ketiga itu meningkatkan mutu profesi belajar mengajar atau perkuliahan baik secara akademis, konseptual maupun faktual. Nah, yang keempat itu ada meningkatkan mutu pemantauan dan evaluasi hasil atau prestasi belajar mahasiswa secara lebih cermat dan berkelanjutan. Dan misi terakhir adalah menjalin kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah maupun dunia bisnis dalam dan luar negeri sebagai mitra kerjasama di bidang pendidikan dan bisnis yang saling menguntungkan. Nah, selanjutnya ada keunggulan dari program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Yang pertama itu, program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran memiliki tujuan, visi, dan misi yang sangat jelas, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Selanjutnya, mahasiswa bisa mempelajari atau mendapat ilmu tentang menjadi guru, menjadi wirausaha, atau di bidang administrasi yang lainnya. Nah, selanjutnya jika sudah lulus, mahasiswa atau mahasiswi bisa memilih pekerjaan yang sesuai dengan program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, yaitu yang pertama, dapat menjadi guru administrasi perkantoran di SMK, dapat menjadi peneliti bidang pendidikan administrator, wirausaha, manajerial bidang administrasi perkantoran. Nah, yang terakhir, keunggulan dari prodi Pendidikan Administrasi Perkantoran ini adalah memiliki dosen dan pendidik yang ahli dalam bidangnya. Nah, alasan mengapa saya memilih program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran adalah karena adanya ajakan dari kakak tingkat untuk masuk ke dalam program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran, dan dia menjelaskan apa saja yang akan saya pelajarin dan apa keuntungan saya jika masuk dalam program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran. Nah, yang kedua, alasan saya masuk dalam program studi Pendidikan Administrasi Perkantoran adalah bisa mempelajari banyak ilmu seperti contohnya tentang ekonomi dan pendidikan atau menjadi seorang guru. Nah, yang terakhir,
Alasan saya memilih program studi pendidikan administrasi perkantoran ini adalah memiliki feeling saat ingin memilih prodi apa yang mau saya ambil, seperti itu. Nah, saya akan menjelaskan tentang kesan dan pesan saya sebagai mahasiswa aktif tentang program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesannya. Kesan saya yaitu mendapatkan banyak pembelajaran dan ilmu yang diperoleh baik dari teman maupun dosen mengajar. Yang kedua, mempunyai lingkungan di sekeliling yang baik dari teman maupun dari dosen yang mengajar. Nah, yang ketiga, program studi pendidikan administrasi perkantoran ini memiliki fasilitas pembelajaran yang sangat memadai. Selanjutnya adalah pesan untuk program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang pertama, menerima dosen yang memiliki kemampuan dalam mengajar di program studi pendidikan administrasi perkantoran. Yang kedua, para dosen ataupun pendidik bisa mengikuti pembelajaran zaman sekarang. Apa saja yang harus dipelajari untuk di masa depan nantinya. Jadi kita sebagai mahasiswa tahu kedepan kita akan menjadi seperti apa. Dan yang terakhir, melengkapi atau memperbaiki fasilitas pembelajaran yang kurang ataupun fasilitas pembelajaran yang sudah rusak. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pandemi COVID-19 atau sering kita sebut dengan virus corona. Pandemi COVID-19 ini telah menyebar hampir di semua negara di dunia, termasuk negara Indonesia. Selanjutnya, peran saya sebagai mahasiswa dalam menyikapi pandemi COVID-19. Nah, sebagai mahasiswa sudah selayaknya untuk berpikir dewasa, dan dengan adanya wabah seperti ini, kita sebagai mahasiswa harus lebih dewasa dalam menyikapi pandemi COVID-19 ini. Dan kita juga sebagai mahasiswa harus mempunyai tanggung jawab besar dalam mentaati segala peraturan yang telah diberikan oleh pemerintah. Salah satunya adalah tetap berada di rumah atau menjalankan peraturan PSBB atau kita kenal dengan pembatasan sosial berskala besar. Nah, kali ini adalah peran program studi pendidikan administrasi perkantoran dalam pandemi COVID-19. Dalam kondisi di luar rencana musibah COVID-19 telah memaksa dosen berpikir keras bagaimana mengubah pembelajaran yang beragam dari yang tatap muka seperti biasa menjadi program yang daring atau belajar dari rumah atau pembelajaran jarak jauh. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.